Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar IPS bareng Bu Isna. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan buku paket IPS kelas 8. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis. Kemudian, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang karakteristik negara anggota ASEAN. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengetahui kan negara-negara anggota ASEAN? Ya, negara anggota ASEAN ada 10 negara. Kita akan bahas satu persatu karakteristik setiap negara anggota ASEAN. Jadi karakteristik itu ciri-ciri ya. Yang akan pertama kita bahas adalah negara Indonesia. Nah, ini adalah sedikit profil tentang negara Indonesia. Ya, seperti kalian tahu, negara Indonesia ibu kotanya berada di Jakarta. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara dikepalai oleh seorang presiden, kepala pemerintahan juga dikepalai oleh seorang presiden. Bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kemudian suku bangsa yang ada di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih ada 1128 suku bangsa. Data ini berdasarkan dari hasil sensus tahun 2010. Contoh dari suku bangsa yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Sasak, suku Ambon, suku Asmat, suku Madura, dan lain-lain. Kemudian jumlah penduduk di Indonesia ada 255,7 juta jiwa. Data penduduk ini adalah jumlah data penduduk dari tahun 2015. Mata uangnya rupiah, kemudian hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Next, kita akan membahas tentang letak Indonesia. Seperti biasa ada letak astronomis yang kita bahas, kemudian ada letak geografis Indonesia dan letak geologis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis yang melintang dari utara sampai selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari timur sampai ke barat. Nah, jadi letak astronomis Indonesia adalah
berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia berada pada pertemuan jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Akibatnya, Indonesia banyak mengalami bencana dan juga banyak terdapat gunung berapi. Hal ini dikarenakan Indonesia berada pada zona Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Next, kita bahas iklim negara Indonesia. Jika dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, di Indonesia ini dilewati garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Sehingga iklim Indonesia termasuk iklim tropis karena berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Ada pegunungan, dataran rendah, peneplai, depresi, relief dasar laut, dan keadaan perairan. Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya terletak di Irian Jaya, Papua. Gunung ini merupakan puncak relief tertinggi di Indonesia. Puncak tertingginya dinamakan Puncak Kartens. Gletser atau salju pada gunung ini sudah banyak yang mencair akibat dari pemanasan global. Selanjutnya ada dataran tinggi. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak sekali dataran tinggi. Nah,
Salah satu contoh dari dataran tinggi yang ada di Indonesia ada di Dieng. Dieng ini berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah membahas dataran tinggi, kita akan membahas dataran rendah. Jadi bisa kalian lihat di gambar, dataran rendah itu biasanya dekat dengan pantai karena permukaannya yang landai. Kemudian ada peneplain. Jadi peneplain itu bisa kalian lihat di gambar adalah sisa-sisa tanah-tanah akibat sisa dari hasil erosi tanah. Di Indonesia banyak ditemukan peneplain. Bentang alam yang selanjutnya ada depresi. Jadi depresi itu merupakan bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Depresi dibedakan menjadi dua bentuk. Ada bentuk sleng dan depresi dengan bentuk basin. Depresi dengan bentuk sleng yaitu bentuk depresi yang memanjang. Sedangkan depresi dengan bentuk basin yaitu bentuk depresinya membulat. Bentang alam yang selanjutnya ada relief dasar laut. Jadi di dasar laut itu tidak hanya rata bentuknya, tapi ada relief-reliefnya yang disebut relief dasar laut. Nah, bisa kalian lihat relief dasar laut ada shell atau dangkalan, kemudian ada lubuk laut, ada ambang laut, ada palung laut, dan ada gunung laut. Kemudian kita akan membahas penduduk yang ada di Indonesia. Jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa dan kepadatan penduduknya sebanyak 475 jiwa per kilometer persegi. Arti dari kepadatan penduduk ini sendiri adalah jadi setiap kilometer persegi terdapat 475 jiwa. Perekonomian di Indonesia. Jadi perekonomian Indonesia itu ada dari beberapa kegiatan, diantaranya ekspor. Nah, ekspor utama Indonesia adalah minyak dan gas. Selanjutnya, ekspor sumber daya alam. Jadi, selain ekspor hasil tambang, Indonesia juga mengekspor sumber daya alam. Contohnya ada hasil hutan seperti kayu, karet, rotan, dan lain-lain. Kemudian ada ekspor tekstil dan ada ekspor hasil perikanan dan hasil pertanian seperti beras, kemudian udang, dan hasil laut. Selanjutnya ada kegiatan impor. Jadi Indonesia itu mengimpor atau membeli barang dari luar negeri seperti perkakas industri, farmasi dan kimia,
Kemudian ada juga barang-barang elektronik dan otomotif. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, beberapa contoh di antaranya ada batu bara, nikel, biji timah, dan minyak bumi. Ya, materi pada video ini telah selesai. Jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih, selamat belajar anak-anak dan tetap semangat. See you.